يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang mana berkat rahmatnya lah kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Dan berkat rahmatnya jualah kita dapat menikmati alam semesta ini. Kita dapat menikmati segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu patutlah kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat menikmati keagungan Islam ini, menikmati agama yang begitu mulia, dan dapat menikmati segala kemenangan-kemenangan Islam lainnya. Sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari zaman baginda Nabi Muhammad SAW sampai dengan para sahabat, sampai juga kelak sampai akhir hari kiamat, orang Yahudi dan Nasrani itu akan selalu senantiasa menghancurkan agama ini dan akan selalu menghancurkan generasi ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul 3 cara orang Yahudi Nasrani menghancurkan agama dan generasi ini. Ada 3 yang selalu ingin dilakukan oleh orang Yahudi untuk menghancurkan agama ini dan generasi ini. Yang pertama adalah orang Nasrani bilang, hancurkan dulu keluarganya. Andai kata di dalam keluarga tidak ada kecintaan terhadap Allah, tidak ada ketaatan kepada Allah, maka tidak akan lahir generasi di keluarga ini. Tidak akan lahir generasi yang islami, generasi yang taat dan cinta kepada Allah. Bukankah rumah adalah pendidikan juga? Di dalamnya terdapat orang tua yang mengajarkan, mendisiplinkan anak-anaknya untuk selalu bertakwa dan beristiqomah kepada Allah. Dan ibu juga adalah sekolah pertama. Sebagai sekolah pertama itu bertujuan untuk mendidik anak-anaknya, memberikan contoh yang baik. Maka kelak rumahlah menjadi, keluargalah yang menjadi gerbang utama untuk mendidik generasi ini. Sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kata orang-orang Nasrani dan Yahudi ini, hancurkan pendidikannya. Sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh miris melihat pendidikan sekarang di Indonesia ini. Sungguh sedih sekali. Karena apa saya bilang demikian? Banyak generasi-generasi muda yang udah jauh dari agama. Banyak generasi-generasi muda yang sudah hilang arahnya. Maka tak pantaslah kita sebagai generasi ini mengikuti dan meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan pendidikan di Indonesia pun sudah jauh. Bayangkan sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 1 minggu pendidikan agama di sekolah-sekolah umum hanya 1 jam, yang mana tak lepas dari 45 menit. Apakah itu akan menjadikan generasi ini generasi yang izah, generasi yang mulia? Maka jauhlah semua kalimat itu. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surah
Al-Baqarah ayat 151. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah kuutus seorang rasul kepada kalian, kepada kamu, kepada kita semua, untuk membacakan ayat-ayat agar mensucikan jiwamu. Dari dasar ini, pendidikan itu harus dibacakan dulu ayat-ayat, harus dibacakan dulu firman-firman Allah, harus didasarkan dulu kecintaan kepada Allah, agar sampai hatinya bersih dan jiwanya pun bersih. Kemudian mengajarkan kisah atau hikmah atau kisah-kisah, kisah para sahabat, kisah para ulama, kisah para pejuang-pejuang Islam lainnya. Kemudian malakum takunu ta'alamun, sesuatu hal yang tidak engkau ketahui. Barulah ada ilmu matematika, barulah ada ilmu bahasa Inggris, ilmu fisika, dan ilmu yang lainnya adalah ilmu yang tidak engkau ketahui tadi. Kita ini terbalik, orang tua lebih suka anaknya berpendidikan itu sampai ke International High School, mendapatkan trofi di Olimpiade bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris, kemudian juara lagi di matematika dan yang lainnya. Tapi tidak sama sekali orang tua itu bangga ketika anaknya bisa menghafal Al-Quran dan meneladani sifat Rasulullah SAW. Baik sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang kafir Yahudi dan Nasrani berkata, hancurkan suri tauladannya. Mereka amat sangat tahu dan paham bahwasanya kita sangat mencintai Rasulullah SAW. Kita sangat mencintai Allah dan kita sangat mengikuti perintah dan larangannya Rasulullah. Sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita paham bahwa hanyalah Rasulullah, hanyalah Allah yang berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang kita. Tak pantas sedikitpun orang lain mendapatkannya. Sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah berarti juga mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah berarti juga mencintai Allah. Ada sebuah syair atau nasyid yang berbunyi, bila selangkahku datang padamu, 1000 langkah kau datang padaku. Sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lirik lagu ini mengingatkan kita jika selangkah saja mendekatkan diri kepada Allah, Allah 1000 langkah mendekatkan kita, mendekatkan kepada kita, mendekatkan kita pada semua kebaikan yang ada di dunia ini. Sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah hikmah yang akan saya sampaikan ini, bahwasannya untuk menegakkan generasi izah, generasi yang memang benar-benar generasi kebaikan, untuk menegakkan agama ini, hanya yang pertama, perbaiki hubungan bersama keluarga, kemudian perbaiki pendidikan atau sistem pendidikan di Indonesia ini, dan ketiga adalah tetap mengidolakan Rasulullah sebagai suri tauladan. Karena sebaik-baik idola adalah mengidolakan Rasulullah. Baik sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah, dan jika ada sebuah kesalahan, itu hanyalah milik saya. Saya akhiri, usikum min nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.